hanya orang sadar saja yang bisa melihat situasi Papua dan juga perkembangan yang sekarang terjadi begitu. Jadi hal-hal begini kita harus sama-sama maju begitu. Jika umurmu pendek, perpanjanglah umur dengan membaca dan tulisan. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa, simpang itu kata ibu guru punya kata, kamu simpang dan Iya. renungkan begitu. Selamat malam pemirsa, untuk kali ini saya Dey Murib bersama saudari perempuan yang cantik. Selamat berjumpa. Siap, selamat malam. Selamat malam. Kawan. Oke, kali ini para pemirsa, saya sudah berjumpa dengan saudari siapa namanya? Mungkin sebelum hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan soal saudari perempuan. Dia ini orangnya selalu berdiri di jalan, di kampus, jalan di setiap kompleks, dan itu dia membawa buku. Terus mungkin selain dari buku itu ada apa-apa lagi yang dia selalu membawa untuk jualan. Ini kita akan mencoba untuk menggali tanya jawab malam hari ini. Ya. Jadi sebelum kami ke sana, saya coba tanya dulu. Orang-orang selalu sampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu yang pemirsa di sana juga bisa ini lagi. Jadi sebelum kita ke sana, saya kasih waktu ke saudari perempuan. Minta maaf, saya juga belum kenal nama, status, bagaimana, kuliahnya di mana, semua belum tahu. Jadi mungkin saya kasih waktu. Mungkin saudari perempuan bisa perkenalkan nama dulu sebelum kita ke sana. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, kawan Dey ya? Dey Murib. Dey Murib. Biasa panggil Kak Apo dari Puncak. Apoy? Kakak Apo. Kakak Apo. Iya. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya terima kasih juga karena ini bentuk apresiasi dan dukungan untuk saya, juga menjadi promosi untuk teman-teman di luar sana yang akan melihat postingan ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya kerap disapa Natalia Tebay. Kerap disapa Natalia Tebay. Natalia Tebay. Nama aslinya Natalia Tebay. Oke. Dan kerap disapa Rintik Cinta. Rintik Cinta. Oh, luar Iya. biasa, ini nama cantik sekali. Iya, dan kalau soal jelaskan namanya itu pastinya dalam sekali. Tapi Oke, kita urgennya saja soal pembahasan buku ya. Oke, ya. Dagangan. Jadi Sebelum ke sana saya mau tanya, tadi itu maksudnya status kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, atau Oke. tidak sekolah, tidak kuliah, mungkin bisa jelaskan. siap. Saya sendiri kuliah di USWIM ya, Muslim. Ya. Muslim singkatan dari mana? Universitas Satyawiyata Mandala di Nabire. Nabire. Oh, luar Iya, biasa. Oke, lanjut. baru semester 5. Semester 5. Ya, Iya. luar biasa. Oke. Terus ada lagi kawan Dey? Status dulu dalam pendidikan kan sudah, mungkin keluarga mungkin bisa jelaskan. Iya, kalau status sih, kalau status saya tidak terlalu update Pikir ke ke sana. teman-teman, pikir Iya. ke sana. Oke. Soalnya Privasi. rahasia sih sebetulnya. Oke, luar biasa. Oke, lanjut. Lanjut ke tadi, bagaimana saya biasa dengar soal kawan biasa promosikan buku, dan buku-buku ini dia impornya dari mana, terus mungkin kawan bisa jelaskan itu, dan buku-buku ini buku-buku apa saja yang kawan jual. Mungkin Iya. kawan langsung ke saya. Ayo. Oke, pertama dari sumbernya ya. Iya, sumber. Sumbernya itu saya bekerja sama dengan kawan Kakak Selin. Oke. Iya. Ya. Kakak Selin itu dia membangun satu komunitas Komugai. Iya. Selain itu beliau juga dagang buku. Iya. Buku-bukunya itu dari Kak Selin. Tapi saya yang promosikan, dagangnya saya. Oke. Terus kalau sumber buku yang saya jual, yang punya saya sendiri, Iya. itu dari Malang. Ada kawan laki-laki di Malang, saya pesan di sana dan beliau kirim ke Papua sini. Oke. Untuk judul bukunya itu banyak. Banyak ya. Iya. Ada buku-buku Tan Malaka yang berjudul Madilog, yang gerilyawan juga ada. Terus dari Paul Freire, pendidikan kaum tertindas, Iya. pendidikan yang membebaskan. Terus ada beberapa kayak filsafat juga ada, filsafat Aristoteles, filsafat Socrates, filsafat Plato. Oke. Terus ada juga seni lawan bicara, kayak lebih ke buku-buku motivasi bacaan. Dan bukan hanya itu, ada beberapa buku yang kayak mindset,
Iya. terus public speaking, terus cara kepemimpinan. Pokoknya banyak Pak Guru. Oke. Banyak sekali yang saya jual. Selain itu saya juga dagang bukunya itu bukan hanya di kampus ya. Iya. Jadi di pagi hari saya aktivitasnya itu dagang buku, jual buku. Di sore harinya itu saya kuliah. Kuliah. Iya. Jadi kuliah sambil dagang buku Pak Guru. Oke. Karena saya melihat bahwa di Nawiri ini sangat miris sih, sudah jadi provinsi tapi belum ada perpustakaan. Iya, betul. Iya. Lalu teman-teman yang mau kuliah ini mau cari referensinya dari mana? Oke. Iya. Saya coba pertimbangkan itu dan saya tergerak untuk berdagang buku. Oke. Iya. Dan selain itu saya juga dagang pulsa, jual pulsa. Oh, pulsa. Iya. Luar biasa. Iya. Pulsa listrik, pulsa combo, pulsa Iya. internet, pulsa nelpon, pulsa biasa. Pokoknya saya jual pulsa. Luar biasa. Dan itu pada poinnya itu saya mencoba untuk menjual buku, mencoba untuk bagaimana pentingnya buku untuk mahasiswa, bukan hanya untuk mahasiswa tapi pelajar, masyarakat yang gemar buku ini, bagaimana untuk kita akses buku dari luar bisa sampai ke Nabire. Barangkali begitu. Nah, mungkin kalau ada tambahan nanti saya akan coba tambah. Oke. Luar biasa para pemirsa semua. Ini saudari perempuan siapa namanya? Natalia Rintik Cinta. Oke, Rintik Cinta. Oke. Ini aktivitasnya sangat padat ini. Ada aktivitas kuliah, belum lagi di keluarga, belum lagi yang lain-lain. Tapi Natalia ini dia usahakan untuk dia harus bagaimana. Dia bukan tadi saya dengar bukan hanya untuk mencari uang hanya bukan untuk mencari uang, mencari perhatian, tapi bagaimana buku-buku ini harus ada di anak-anak Papua karena buku ini penting begitu. Iya. Dan saya lihat juga kami selalu singgung bahwa di pendidikan formal itu kan buku-buku seperti ini kan belum ada. Apalagi di perpustakaan itu kan belum ada sama sekali. Iya. Mungkin saya tidak tahu di perpustakaan yang lain ada, cuman yang kebanyakan belum ada. Buku-buku penting ini belum ada, cuman ada hanya sejarah-sejarah Indonesia, yang sejarah-sejarah yang sudah lama itu yang ada di perpustakaan. Dan anak-anak Papua ini mau belajar tadi sudah sebut judul-judul buku itu sangat bagus sekali kawan. Saya sangat menarik. Cuman di sini saya mau tanya terkait di buku-buku itu ada yang jual terkait, saya ingin mau beli, cuman saya cari buku yang soal buku yang tulis dari anak asli Papua terkait dengan situasi Papua, baik itu mungkin sejarah Papua, terus perkembangan Papua dari dulu sampai saat ini. Mungkin ada buku-buku itu ada atau tidak? Karena saya juga mau pengen untuk beli itu buku begitu. Baik. Sebelum saya menjawab ini Pak Guru, saya ada bawa buku juga satu, itu ada penulisnya itu perempuan Papua. Iya, namanya itu Julia Opti. Iya, jadi judulnya itu Juang Rahim Kaum Yang Tersisa. Oke. Iya. Luar biasa. Jadi ini salah satu. Terus kalau soal sejarah itu kan tidak diperbolehkan untuk kita jual beli. Kebanyakan yang dari Bapak Socrates Yoman itu gratis. Iya, betul. Gratis. Ada, punya saya ada. Yang Cuman Joman apa? Iya, Socrates Presiden Gidi. Iya. Itu ada, saya punya buku juga, ada 2. Iya, siap. Mungkin iya betul. Lanjut. Iya, kalau sejarah sih belum ada ya. Oke. Tapi kalau teman-teman request, saya coba hubungi ke kawan-kawan yang ada di Jawa, khususnya di Malang. Iya. Itu kemarin saya sempat tanya, cuman stoknya belum ada. Oke. Kadang juga kan kawan-kawan dari Nabire sini kan request suruh carikan nanti judulnya ini. Jadi saya setelah catat sudah mencapai 5 atau 6 orang. Itu baru nanti saya sampaikan ke teman-teman, kawan laki-laki di sana. Oke. Itu kirimnya lewat apa? Lewat JNE sih. Iya. Oke. JNE mungkin paling lambat itu 2 minggu. 2 minggu tiba di Papua. Iya. Oke. Luar biasa. Iya. Itu. Oke. Iya, barangkali begitu, Pak Guru. Saya mau tanya lagi, karena jangan sampai ada
ini sangat menarik sekali. Ada teman-teman saya juga mencari buku-buku yang tadi sudah sebut judul, mungkin para pemirsa sudah mendengar. Ini sangat bagus sekali. Jadi saya langsung mau tanya, satu buku itu biasa harganya berapa? Ya. Ada buku. Iya. Biar kawan-kawan yang nonton video ini mereka bisa tahu soal harga toh. Siap. Buku itu bisa dijangkau sih menurut saya. Iya. Ya, mulai dari buku 100 sampai 150, tidak Iya. kurang tidak lebih. Oke. Jadi ada yang 100, 120, terus 130 sampai 150. Oke. Jadi itu dilihat dari kualitas dan ketebalan Iya. bukunya. Betul, betul. Begitu Pak Guru soal harga. Oke, luar biasa kawan-kawan, ini bukunya sangat murah sekali. Ini sangat murah dan kita bisa beli buku. Iya. Buku ini kita bisa beli, tapi ilmu yang dalam kita tidak bisa beli dengan uang. Siap. Buku ini kita beli hanya tadi apa harganya? 150 sampai ini toh? 100 sampai 150. 50, oke. Iya. Itu kita bisa keluarkan rupiah 150, tapi ilmu dalam belum tentu 150 yang kita akan belajar dalam. Siap, benar sekali. Jadi luar biasa, ini sangat murah. Kawan-kawan kalau mau belanja buku, tempatnya di Nabire, tidak jauh. Di Nabire, Papua Tengah, dan orangnya ada nih. Jadi kawan-kawan kalau mau belanja buku, ini harganya sudah murah sekali. Dan tinggal kasih info biar mungkin apa dia punya ordernya langsung antar ya. Kalau ada info sudah mau ada yang mau beli, kalau ya begitu. Kalau soal antar sih tergantung yang mau beli. Kalau disuruh antar. Oke. Kalau mau datang di tempat, kadang langsung ke tempatnya. Oke. Terus kalau ke kampus langsung ke kampus. Terus kalau di jalan ya dikasih. Oke, ya. Iya. Terus saya juga tidak hanya jual di jalan, di kampus dan di tempat, tapi saya juga biasa jualan di setiap asrama yang ada. Asrama, oke, Iya. oke, ya. Di asrama. Baik, terima kasih, mungkin begitu. Dan kami mau pesan bahwa banyak anak-anak Papua yang ini cuman hal-hal begini dianggap, banyak orang dianggap hal begini cuman anggap sepele sebelah mata, tapi kita kawan perempuan jual buku, dan ini bukan sekedar jual buku, cuman jual ilmu nih, memberikan ilmu nih. Ada yang pesan antar, berarti ini itu bukan antar buku, namun saya percaya, saya yakin itu antar ilmu begitu. Jadi saya sangat luar biasa, sangat apresiasi kepada kawan, dan juga apa tadi kawan perempuan yang ininya sumber ke apa? Oh ya, Iya. Kakak Selin. Nah, itu ya luar biasa kata Iya. dengan kawan perempuan, tetap semangat. Tadi saya sudah bilang ini ya, bukan hanya sekedar jual buku, cuman ini salah satu kebanggaan, dan juga saya sangat apresiasi untuk kawan terus kebanggaan dan terus di posisi ini pertahankan begitu. Karena hanya orang sadar saja yang bisa melihat situasi Papua dan juga perkembangan yang sekarang terjadi begitu. Jadi hal-hal begini kita harus sama-sama maju begitu. Itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau sampaikan terakhir soal ini sebagai kata terakhir. Silakan Natalia. Siap, terima kasih. Untuk teman-teman yang dimanapun berada, lebih khususnya di Nabire, Iya. pesan saya, jika umurmu pendek, perpanjanglah umur dengan membaca dan tulisan. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa. Simpang itu kata ibu guru punya kata, kamu simpang dan Iya. renungkan begitu. Oke, kali ini kita podcast seperti itu. Ini bahan informasi sekaligus dengan bahan penting untuk kita sama-sama anak muda Papua, untuk kita semua, dan juga mungkin begitu dulu ya. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Baik, selamat malam. Bye-bye. Salam literasi. Salam literasi.